Halo guys, kalian tahu dong, kalau sniper adalah salah satu senjata paling berbahaya, tapi kalian tahu gak, kalau ada seorang sniper legendaris asal Indonesia. Ya, Tatang Koswara. Tatang Koswara dilahirkan pada tanggal 12 Desember tahun 1946 tepatnya di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat. Ia dilahirkan dari keluarga militer. Tatang mulai masuk militer melalui jalur Tamtama di Banten pada 1966. Apa itu Tamtama? Tamtama adalah golongan pangkat ketentaraan dan kepolisian yang paling rendah. Meski punya ijazah sekolah teknik, setara sekolah menengah pertama, Tatang melamar sebagai prajurit Tamtama menggunakan ijazah sekolah rakyat, saat ini sekolah dasar. Selang beberapa tahun, Tatang mengikuti penyesuaian pangkat sesuai dengan ijazah yang dimilikinya itu. Sebagai bintara, Tatang ditempatkan di Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusenif. Di sana, Tatang mengikuti berbagai pelatihan, mulai kualifikasi rider hingga sniper. Dan Pak Tatang ini guys, mempunyai sandi S3 alias Siluman 3. Sampai akhirnya pada tahun-tahun 1974 sampai tahun 1975, dia dengan 7 rekannya terpilih buat masuk program MTT, Mobile Training Teams, yang dipimpin oleh Kapten Conway dari Amerika Serikat. Apa itu Mobile Training Teams? Jadi Mobile Training Teams ini adalah latihan bersama. Saat itu, Indonesia belum punya yang namanya sniper dan anti-teror, jadi bisa dikatakan Indonesia pada saat itu belum punya sniper. Dan akhirnya muncullah ide dari perwira TNI buat melatih sniper. Tatang dan 59 anggota TNI AD yang lain mendapat pelatihan dari Kapten Conway selama 2 tahun. Di sana mereka dilatih untuk menembak jitu dari jarak 300, 600 dan 900 meter. Tidak hanya dilatih menjadi sniper, tetapi mereka juga dilatih untuk bertempur melawan penyusup, melakukan kamuflase, melacak jejak serta bagaimana menghilangkan jejak. Wah, ternyata dari 2 tahun latihan dari 60 peserta termasuk Pak Tatang nih guys, hanya 17 peserta yang lolos kuis, dan termasuk Tatang Koswara salah satunya. Ke-17 orang nih guys tersebut mendapat hadiah senjata berupa Winchester model 70. Ilmu dan senjata yang ia dapatkan saat 2 tahun pelatihan bersama Kapten Conway, membuat Tatang ditarik Kolonelin Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Cimahi, untuk menjadi pengawal pribadi dan menjadi sniper saat terjun ke medan perang di Timor Timur pada tahun 1977 sampai tahun 1978. Dia mendapat 2 tugas saat berada di medan perang. Tugas pertama adalah melumpuhkan kekuatan musuh dan kedua, menjadi intelijen yang bertugas untuk masuk ke jantung pertahanan dan mengacaukan pertahanan lawan, ya seperti penyusup lah guys. Lawan yang dihadapi Tatang pun bukan musuh yang lemah, tetapi adalah pasukan Fretilin yang punya kemampuan gerilya hebat dan tahu persis medan di Timor Timur. Siapa pasukan Fretilin? Fretilin merupakan kependekan dari Frente Revolusionaria de Timor-Leste Independente yang dalam bahasa Portugis adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia, antara tahun 1974 dan tahun 1998. Misi yang ia jalankan ini adalah misi rahasia. Dia nggak boleh mengungkapkannya kepada orang lain. Bahkan dengan istrinya sendiri. Dia hanya boleh mengungkapkan misi ini jika diperintahkan. Tapi pada akhirnya ada orang lain yang mengungkapkannya terlebih dahulu. Siapa orang itu? Saya juga tidak tahu. Ia menikah dengan Tati Hayati pada 1968 dan mempunyai 4 orang anak. Di antaranya adalah Pipih Juaningsi, anak pertama, dan Tubagus Abdi Yuda, anak ketiga. Ia wafat pada tanggal 3 Maret tahun 2015 pukul 19.30, karena serangan jantung. Ia meninggal setelah sebelumnya sempat dilarikan ke RS Medistra, setelah menjadi bintang tamu program Hitam Putih Trans 7 guys.
Kata-kata terakhir Pak Tatang adalah, pada saat kaki saya tertembak, saat saya lari saya bingung karena takut masih dikejar oleh musuh, dan saya sudah siap mati pada saat itu, tapi sebelum saya mati saya mencabut ikatan dan foto di kepala saya, lalu saya ikatkan ke luka yang tertembak untuk menutupi lubang peluru tersebut, lalu sejak itu saya jalan merangkak dengan ikatan yang ada di kaki saya lalu berpikir, kalau sampai mati pun, maka ketika aku mati darahku harus ada di merah putih. Semua kata-kata itu dia ucapkan saat di belakang panggung hitam putih lewat Deddy Corbuzier. Wah, sungguh cerita yang luar biasa, bisa menginspirasi kita sebagai anak muda. Dan itulah kisah dari sniper legendaris asal Indonesia, Tantang Koswara. Jika ada salah data atau fakta silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Matur suwun.